Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Sebelum pembahasan pada video kali ini kita mulai, ada kalanya lebih baik kita bertawasul dulu pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liridho ilah bisyafaati Rasulullah Al-Fatihah. Nah, anak-anakku, sahabat-sahabat, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai aswaja. Namun ini untuk materi ajar kelas 6 MI Nahdlatul Ulama Terpadu Sumber Gempol. Apalagi ini masih semester ganjil atau semester 1. Nah, materi keaswajan ini sebagai muatan lokal karena kita bersekolah di sekolah yang berbasis NO. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita akan bahas mengenai aswaja. Aswaja ini secara harfiah didefinisikan atau terdiri dari 3 kata. Yang pertama ahlun, yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga al-jamaah. Ahlun di sini diartikan sebagai suatu golongan, kelompok ataupun keluarga. As-sunnah secara bahasa diartikan sebagai jalan, suatu jalan. Apabila diartikan as-sunnah sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Yang terakhir al-jamaah. Al-jamaah di sini berarti kumpulan atau kelompok para sahabat Nabi, para tabi'in dan para tabi'in. Nah, istilah al-jamaah ini atau kata jamaah ini pertama kali dipopulerkan dan diambil dari sabda Rasulullah. Sabdanya yang berbunyi gimana? Man aroda buhatal jannati falyazamu al jamaah. Berarti barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al jamaah atau kelompok yang menjaga kebersamaan. Nah, banyak sekali dalam Islam itu, dalam agama kita sendiri, aliran-aliran atau golongan-golongan keagamaan atau bisa dikatakan firqah. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi umatku pada hari akhir nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali 1 golongan. Lalu para sahabat yang mendengar hal itu bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Mereka yang dimaksud adalah mereka yang 1 golongan yang tidak masuk neraka tadi. Siapakah mereka Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa-siapa yang mengikutiku dan ajaran para sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat yang dimaksud siapa? Ini sahabat-sahabat yang khulafaur rasyidin atau 4 sahabat yang menjadi khalifah. Nah, dari pengertian ketiga kalimat tersebut, yakni ahlun, as-sunnah dan al-jamaah, maka dapat disimpulkan menjadi satu pengertian yang valid atau solid. Ahlus sunnah wal jamaah di sini nanti didefinisikan sebagai golongan atau orang-orang yang selalu setia mengikuti atau berpegang teguh pada sunnah Rasulullah, sebagaimana yang telah dipraktekkan, dilaksanakan dan diajarkan bersama para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Itu saja. Dibuka RKS-nya halaman 4. Latar belakang lahirnya firqah aswaja ini atau golongan aswaja ini. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah timbul sebagai reaksi terhadap paham-paham golongan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini adalah golongan atau paham keagamaan Islam yang dipelopori atau didirikan oleh Wasil bin Atha. Nah, Wasil bin Atha ini adalah salah satu murid dari Imam Hasan Basri pada masa itu. Apalagi setelah Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun di sini adalah khalifah di dinasti Abbasiyah pada tahun 827 Masehi.
yang mengakui Mu'tazilah sebagai madhab resmi yang dianut negara. Jadi pada saat itu Mu'tazilah berkembang pesat melalui pengakuan Mu'tazilah sebagai madhab resmi pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Setelah diresmikan faham Mu'tazilah sebagai madhab negara, maka banyak timbul kekacauan di mana-mana. Seperti halnya hukuman yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama fikih yang dijadikan sebagai pedoman kita Aswajah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau biasa kita sebut Imam Hambal, yang pada sejarah Islam disebut mihnah. Faham Aswajah muncul atas keberanian dan usaha Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sekitar tahun 300 Hijriah. Karena lahir di tahun 260 Hijriah dan menjadi pengikut Mu'tazilah selama 40 tahun. Jadi sebelum beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini mendirikan atau memulai golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini, beliau sebelumnya adalah dari golongan Mu'tazilah. Nah, kenapa kok dari yang awalnya dari golongan Mu'tazilah lalu kok membelot, atau maksud saya membuat aliran baru yakni Aswajah. Nah, ini ada sebab-sebabnya khusus. Dari beberapa sebabnya di sini bisa dilihat di LKS halaman 5. Yang pertama, pada suatu malam, jadi beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini bermimpi bertemu Rasulullah. Nah, dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada beliau bahwa faham atau madhab ahli hadislah yang benar, dan madhab Mu'tazilah adalah madhab yang salah. Jadi langsung dibenarkan oleh Rasulullah, langsung dituntun oleh Rasulullah. Lalu sebab yang kedua, Al-Asy'ariyah atau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berdebat dengan Al-Jubai, yang talin adalah gurunya sendiri dalam memahami ajaran Mu'tazilah. Dan dalam perdebatan tersebut Al-Jubai tidak dapat menjawab pertanyaan dari beliau Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi setelah beliau Al-Jubai ini tidak bisa menjawab pertanyaan dari Imam Abu Hasan sendiri merasa dirinya berarti agak ragu untuk lebih mendalami lagi atau untuk lebih lama lagi di golongan Mu'tazilah. Sebab yang ketiga yakni bahwa Al-Asy'ari menemukan keraguan dalam faham Mu'tazilah, sehingga beliau mengasingkan diri di rumah selama 15 hari untuk memikirkan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Jadi istilahnya tafakur lah. Jadi sangat dalam berpikir mengenai apakah paham Mu'tazilah yang saya anut ini sudah benar suatu faham yang sesuai dengan konsep Islam atau sesuai dengan ajaran Nabi. Beliau bertafakur selama 15 hari atau kurang lebih 2 minggu. Sebab yang ketiga yakni karena Al-Asy'ari menganut madhab Syafi'i. Nah, madhab dari dari segi syariat yang dianut oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah madhab Syafi'i. Yang Imam Syafi'i sendiri, beliau mempunyai pendapat teologi yang berlainan dengan Mu'tazilah. Jadi tidak bisa diklopkan gitu, tidak bisa dibersamakan antara madhab Syafi'i dan golongan Mu'tazilah ini tadi, sangat berbeda atau berlawanan. Nah, seperti halnya Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran tidak diciptakan tetapi bersifat qadim dan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat kelak. Mu'tazilah ini, golongan ini sangat mendewakan akal. Jadi apabila sesuatu tidak bisa dinalar oleh akal, mereka tidak mempercayai sesuatu tersebut. Jadi akal dijadikan satu-satunya tujuan dan satu-satunya
apa itu? Dan satu-satunya landasan dalam berpikir. Lalu yang kelima menurut McDonald bahwa Al-Asy'ari tidak bisa meninggalkan madhab fatalis atau Jabariyah yang banyak dianut oleh masyarakat Arab pada padang pasir. Lanjut. Sedangkan Mu'tazilah sendiri bersifat rasional. Sangat rasional. Maksud saya dalam kita memahami agama tidak seluruhnya hal itu bisa dirasionalkan. Tidak seluruhnya hal bisa dirasionalkan karena ada kalanya beberapa hal itu tidak dapat dijangkau oleh akal kita. Tidak dapat dijangkau oleh nalar kita. Jadi hal-hal di luar nalar itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah agama. Dan percaya pada kebebasan dalam kemauan dan perbuatan qadariyah. Dengan keluarnya Al-Asy'ari dari madhab Mu'tazilah, lalu beliau memproklamirkan dirinya sebagai penganut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu awal mula lahirnya firqah Aswaja ini. Lalu di sini ada pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Nahdlatul Ulama mendasarkan keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma'. Ijma' itu kesepakatan para sahabat dan ulama, dan Al-Qiyas, analogi atau penyamaan kasus, penyamaan hukum. Nah, dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumber di atas, NU mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah atau paham Aswaja dan menggunakan pendekatan madhab. Nah, di sini ada 3 aspek. 3 aspek ini diambil dari atau dirumuskan di dalam kitab Qanun Asasi karyanya salah satu pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu muassis Nahdlatul Ulama. Dalam kitab Qanun Asasinya beliau menyebutkan, dalam bidang akidah NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini biasa disebut Al-Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dalam bidang fikih tata cara beribadah, NU mengikuti jalan pendekatan madhab salah satu dari imam 4 madhab, yakni Abu Hanifah An-Nu'man atau Imam Hanafi, lalu Imam Malik bin Anas atau Maliki, lalu Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau Imam Syafi'i, dan yang terakhir atau Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau Hambali. Salah satu dari pendekatan madhab keempat imam ini. Dan yang ketiga dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain dari Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Jadi 3 itu dirumuskan dalam kitab Qanun Asasi karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama yang makamnya di Jombang. Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah cucu dari Gus Dur. NU mengikuti pendirian bahwa Islam adalah fitri, agama fitri. Agama fitri maksudnya suci, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut NU ini bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia, baik itu pun suku, bangsa, ataupun lainnya, yang tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Jadi Islam ini oleh NU didefinisikan sebagai rahmatan lil alamin. Bukan NU saja yang mendefinisikan, tapi memang Islam, sifat Islam murninya adalah rahmatan lil alamin. Ini bisa kalian lihat di bahwasanya di Al-Qur'an ataupun hadis. Itu tidak melulu selalu membahas mengenai kita,
mengenai manusia. Namun mereka Al-Qur'an dan hadis juga membahas mengenai apa itu? Segala sesuatu yang itu bisa menjadi rahmat atau wujud belas asihnya Gusti Allah atau Allah kepada makhluk-makhluknya, tidak terkecuali satupun, tanpa terkecuali maksudnya. Sampai halaman 6. Oke, mungkin cukup sekian materi pembahasan kita pada kali ini. Yang pasti tentunya penjelasan kali ini banyak salah dan kurangnya. Apabila ada kurang lebihnya dari saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.